Halo, kami dari kelompok 6 mata kuliah pengenalan Big Data. Di sini kami beranggotakan ada 4 orang, yaitu saya sendiri, Mikael, ada teman saya Melati, Nur Gustia, dan Rizal. Di sini di dalam video ini kita akan menjelaskan tentang apa itu sumber Big Data. Baik, yang pertama saya akan jelaskan tentang pengertian dari sumber Big Data gitu. Sumber Big Data merupakan asal atau sumber informasi yang menghasilkan data dalam jumlah besar, beragam, dan dengan kecepatan tinggi. Lalu kemudian data-data ini kemudian dapat digunakan untuk menganalisis yang mendalam guna mendapatkan wawasan dan pemahaman yang lebih baik tentang berbagai fenomena itu sendiri. Lalu ada sumber Big Data. Yang pertama itu sumber internal. Nah, apa sih itu sumber internal? Jadi, sumber internal ini berasal dari data yang dihasilkan dari dalam organisasi atau perusahaan itu sendiri. Lalu kemudian seperti ada data transaksi, data pelanggan, data operasional, dan data lainnya yang dihasilkan selama operasi sehari-hari. Lalu yang kedua ada sumber eksternal. Nah, data ini berasal dari luar organisasi, seperti data media sosial, data pemerintah, data sensor, data cuaca, dan sumber-sumber data eksternal lainnya yang dapat digunakan untuk analisa. Lalu berikutnya ada jenis-jenis sumber big data. Nah, yang pertama ini data terstruktur. Nah, data terstruktur ini data yang tersusun dengan format yang jelas dan terorganisir, seperti data dalam basis data relasional. Yang kedua ada data semi terstruktur. Nah, data yang memiliki struktur sebagian seperti dokumen XML, JSON, atau HTML, tapi mungkin memiliki elemen non-terstruktur dalamnya. Lalu yang ketiga ada data yang tidak terstruktur. Nah, data yang tidak memiliki struktur yang jelas atau terorganisir, seperti teks bebas, gambar, audio, atau video. Lalu apa sih fungsi-fungsi dari sumber big data itu? Yang pertama, analisis dan intelijen bisnis. Nah, sumber big data ini digunakan untuk menganalisis tren bisnis, perilaku pelanggan, dan pasar untuk membuat keputusan yang lebih baik dalam strategi bisnis. Lalu yang kedua ada pengembangan produk dan layanan. Nah, perusahaan juga dapat menggunakan data untuk memahami kebutuhan pelanggan, lalu mengembangkan produk dan layanan yang lebih sesuai dengan keinginan mereka. Yang ketiga ada pengelolaan dan optimalisasi operasional. Nah, data operasional dapat digunakan untuk mengoptimalkan proses internal, seperti rantai pasokan, inventarisasi, dan pengelolaan sumber daya. Lalu yang keempat ada keamanan dan deteksi penipuan. Data dapat digunakan untuk memantau aktivitas yang mencurigakan dan mendeteksi potensi kejahatan atau penipuan. Lalu yang terakhir yang kelima yaitu penelitian dan pengembangan. Dalam ilmu pengetahuan dan riset, Big Data digunakan untuk mengeksplorasi fenomena kompleks dan mengidentifikasi pola-pola baru. Halo, saya Nur, dan saya akan menjelaskan data terstruktur dan data tidak terstruktur pada Big Data. Apa itu data terstruktur? Data terstruktur merupakan salah satu jenis Big Data yang datanya dapat diproses, disimpan, dan diambil dalam format tetap, seperti tabel, baris, dan kolom. Informasi data terstruktur sangat terorganisir dan dapat dengan mudah diakses dari database dengan algoritma mesin pencari sederhana. Kelebihan dari data terstruktur yang pertama, mudah digunakan oleh algoritma mesin learning. Arsitektur dari data terstruktur yang spesifik dan terorganisir dapat memudahkan manipulasi dan querying data ML. Yang kedua, mudah digunakan oleh pengguna bisnis. Data terstruktur tidak memerlukan pemahaman mendalam tentang berbagai jenis data dan fungsinya. Dengan pemahaman dasar tentang topik relatif terhadap data, pengguna dapat dengan mudah mengakses dan menafsirkan data. Yang ketiga, dapat diakses oleh lebih banyak alat. Karena data terstruktur lebih dulu dari data tidak terstruktur, jadi lebih banyak alat yang tersedia untuk menggunakan dan menganalisis data terstruktur. Tentunya data terstruktur memiliki kelemahan. Yang pertama, pengguna terbatas.
Data terstruktur yang telah ditentukan sebelumnya hanya dapat digunakan untuk tujuan tertentu yang membatasi fleksibilitas dan kegunaannya. Yang kedua, opsi penyimpanan terbatas. Data terstruktur umumnya disimpan dalam sistem penyimpanan data dengan skema yang kaku. Penggunaan data terstruktur yang pertama pada Customer Relationship Management atau CRM. Perangkat lunak CRM menjalankan data terstruktur melalui alat analitik untuk membuat kumpulan data yang mengungkapkan pola dan tren perilaku pelanggan. Yang kedua, pemesanan online, data reservasi hotel dan tiket sesuai dengan format baris dan kolom yang menunjukkan model data yang telah ditentukan sebelumnya. Yang ketiga, pada akuntansi, kantor atau departemen akuntansi menggunakan data terstruktur untuk memproses dan mencatat transaksi keuangan. Kemudian kita akan membahas data tidak terstruktur. Apa itu data tidak terstruktur? Yaitu merupakan jenis big data yang datanya tidak memiliki bentuk atau struktur khusus apapun. Data tidak terstruktur lebih bersifat kualitatif daripada kuantitatif, yang berarti lebih bersifat karakteristik dan kategoris. Raw data pada data tidak terstruktur hanya dapat menghasilkan nilai setelah diproses dan dianalisa. Contoh jenis data tidak terstruktur seperti data teks, berformat foto atau gambar, video, atau suara. Selain itu, bisa juga dalam bentuk keluhan pelanggan, kontrak, ataupun email internal. Contoh dari data jenis ini dapat ditemukan dalam sosial media, seperti komentar, likes, followers, dan data klik pada setiap aktivitas akun sosial media. Kelebihan data tidak terstruktur yang pertama, format asli. Data tidak terstruktur disimpan dalam format asli, tetap tidak terdefinisi sampai dibutuhkan. Kemampuan beradaptasinya meningkatkan format file dalam database yang memperluas kumpulan data dan memungkinkan pengguna untuk menyiapkan dan menganalisa hanya data yang mereka butuhkan. Yang kedua, tingkat akumulasi cepat. Karena data tidak perlu ditentukan sebelumnya, data dapat dikumpulkan dengan cepat dan mudah. Yang ketiga, penyimpanan data lake memungkinkan penyimpanan besar dengan harga yang sesuai dengan penggunaan, di mana hal tersebut dapat memangkas biaya dan memudahkan skalabilitas. Adapun kelemahan dari data tidak terstruktur, yang pertama, memerlukan keahlian khusus. Karena sifat dari data tidak terstruktur itu tidak terdefinisi, diperlukan keahlian ilmu data untuk menyiapkan dan menganalisa data. Yang kedua, memerlukan alat khusus. Diperlukan alat khusus untuk memanipulasi data tidak terstruktur yang membatasi pilihan produk untuk pengolahan data. Di sini saya ingin menjelaskan soal sumber big data. Big data berasal dari bahasa Inggris yang diterjemahkan yang artinya data besar. Big data adalah istilah yang menggambarkan volume data yang terbilang besar, baik itu terstruktur atau tidak terstruktur. Mengutip dari big data yaitu pengembangan dari sistem database sebelumnya. Perbedaan big data dengan database yaitu kecepatan, volume, dan jenis-jenis data lebih variatif. Big data bermanfaat di berbagai bidang, perusahaan, dan bisnis. Pelaku bisnis dapat mengakses data setiap jam dan detik. Umumnya, data yang diolah perusahaan menggunakan alat bantu supaya lebih efisien dan efektif. Sumber big data saat ini ada beberapa sumber big data yang berkontribusi menyimpan data dalam jumlah besar. Berikut sumber big data. Yang pertama itu ada digitalisasi. Digitalisasi media dapat menciptakan sumber data atau dikelola perusahaan. Contohnya saja perusahaan data dalam bentuk musik. Perusahaan merilis aplikasi yang bisa digunakan di berbagai perangkat. Misalnya pengguna memakai Spotify atau Joox untuk mendengarkan musik. Perusahaan mengumpulkan data, kemudian perusahaan mengolah dan menentukan strategi perusahaan untuk masa mendatang. Yang kedua itu ada internet. Internet adalah big data paling besar yang banyak dipakai perusahaan. Cara kerja internet yaitu menyimpan semua data dari pengguna. Jadi aktivitas pencarian apapun akan disimpan menjadi kumpulan data. 3 ponsel pintar gawai dan perangkat yang tersambung internet dapat menyimpan data.
sumber data terbesar smartphone adalah aplikasi yang bisa diinstal di dalamnya. Nah, di sini ketika kita menggunakan aplikasi, maka data yang didapatkan dikumpulkan itu yaitu dikumpulkan tersendiri oleh sistem. Yang keempat, kita ada media sosial, yaitu media sosial yang dapat menyimpan foto, video, dan cuitan di media sosial. Di era sekarang, media sosial dapat diakses siapa saja dan berisi data. Bisa dibayangkan perusahaan media sosial menyimpan data besar untuk mengelola media sosial. Selanjutnya ada data mining. Data mining adalah proses pengerukan atau pengumpulan informasi penting dari suatu data yang besar. Proses data mining seringkali menggunakan metode statistika, matematika, hingga memanfaatkan artificial intelligence. Nama alternatifnya yaitu knowledge discovery mining in databases, atau juga knowledge extraction, atau juga bisa disebut dengan data atau pattern analysis, atau juga data arkeologi, dan lain-lain. Menurut ahli Suntoro tahun 2019, data mining adalah proses untuk mendapatkan informasi yang berguna dari basis data yang besar dan perlu diekstrasi agar menjadi informasi yang baru dan dapat membantu dalam pengambilan suatu keputusan. Adapun tipe dan manfaat data mining, tipenya yang pertama ada data numerik. Data numerik adalah tipe data yang diperoleh dengan cara pengukuran, di mana jarak dua titik pada skala sudah diketahui. Yang kedua ada tipe data kategori, adalah tipe data yang diperoleh dengan cara kategorisasi atau klasifikasi. Yang ketiga ada tipe data rentang waktu, adalah tipe yang diperoleh dengan cara menunjukkan beberapa objek yang berbeda. Manfaat data mining yang pertama mengetahui hilangnya pelanggan dikarenakan adanya pesaing. Yang kedua mengetahui item suatu produk yang memiliki kesamaan karakteristik. Yang ketiga mengidentifikasikan produk-produk yang sudah terjual dengan produk lainnya. Yang keempat untuk mengetahui prediksi dari tingkat penjualan. Yang kelima ada menilai tingkat resiko dalam menemukan jumlah produksi pada suatu item. Yang keenam ada memprediksi perilaku bisnis. Selanjutnya ada 7 tahapan data mining. Yang pertama pembersihan data atau data cleaning. Pembersihan data adalah proses untuk menghilangkan data-data yang tidak dibutuhkan. Selanjutnya ada integrasi data. Merupakan proses dalam penggabungan dari data beberapa database ke dalam suatu database baru. Selanjutnya ada seleksi data. Nah, dalam seleksi ini kita banyak data yang tidak dibutuhkan, jadi dibutuhkan untuk penyeleksian. Selanjutnya ada transformasi data. Data digabung atau diubah sesuai dengan proses yang digunakan dalam data mining. Selanjutnya ada proses mining. Nah, proses ini menggali data dari sebuah database atau kumpulan data untuk memperoleh informasi yang tersembunyi dari data yang diolah. Selanjutnya ada evaluasi pola. Dalam proses ini adalah hasil dari teknik data mining berupa pola-pola yang akan diuji pada hipotesa yang sudah dibuat sebelumnya. Langkah selanjutnya adalah langkah terakhir, yaitu kita akan mempresentasikan pengetahuan dari hasil penelitian kita pada tahapan data mining ini. Pun dua contoh pengaplikasian data mining dalam bidang industri. Yang pertama ada financial and banking. Data mining biasanya digunakan untuk mendeteksi transaksi keuangan yang dinilai mencurigakan dan mampu merugikan perusahaan. Contohnya seperti tindakan money laundry. Yang kedua ada customer relationship management. Data mining dapat digunakan untuk memaksimalkan return atau meningkatkan hubungan antara pelanggan, meningkatkan customer value, hingga memberikan pelayanan khusus yang dinilai mampu menjaga loyalitas pelanggan. Pelayanan khusus tersebut dapat berupa memberikan harga spesial atau diskon kepada membership Starbucks yang sering melakukan transaksi pembelian minuman dan lain-lain. Sekian video dari kelompok 6 membahas tentang sumber data dari Big Data. Kiranya video ini bisa bermanfaat dan menjadikan pembelajaran untuk kita semua. Terima kasih.